Halo Gadgeters, balik lagi sama saya Arya, dan ini adalah Xiaomi Pad 6s Pro 12,4. Ya, ada ukuran layar di nama resminya. Padahal tablet ini kan cuma ada satu varian doang ya, yang masuk Indonesia. Kalau ada dua varian, ya pantas atau wajar dikasih nama kayak gitu. Kayak misalnya di iPad Pro 11 inch atau iPad Pro 12,9 inch. Tapi jangan salah ya, ukuran layar jadi nama produk di tablet ini tuh karena emang ada tujuannya. Ya, Xiaomi tuh pengen mengemphasize atau pengen nekenin kalau tablet ini tuh emang punya layar yang benar-benar gede. Bahkan paling gede lah di antara tablet Xiaomi lainnya yang dijual resmi Indonesia, yang paling ukurannya itu sekitar 11 inch. Nah, di antara semua tablet resmi yang ada di Indonesia saat ini, Xiaomi Pad 6s Pro ini cuma kalah dari dua tablet doang ya. Itu adalah iPad Pro yang ukurannya hampir 13 inch dan Samsung Galaxy Tab S9 Ultra yang lebih dari 14,5 inch. Gila, itu gede banget sih. Jualan tablet sekarang itu kelihatan kayak jualan HP ya, yang ukurannya kecil, banyak yang bilang suka, itu kenyataannya nggak terlalu laku. Ya pada akhirnya brand-brand ini bikin tablet itu makin gede, dan yang diurusin yang gede-gede doang. Kayak Apple kemarin itu kan bikin iPad event ya, mereka ngenalin iPad Pro dan iPad Air terbaru, dan nggak ngebahas iPad mini sama sekali. Bahkan iPad Pro yang terbaru juga dikasih chipset yang paling baru, paling ngegas ya, M4, yang mana chipset itu tuh belum pernah dipakai di MacBook Pro sekalipun. Ya, makin kesini kalau saya lihat sih layar yang gede dan chipset yang ngebut di tablet itu jadi keniscayaan ya. Karena banyak yang mikir buat jadiin tabletnya ini sebagai pengganti laptop. Bukan lagi device ketiga setelah smartphone dan laptop. Tapi kalau cuma gedein layar dan adu kenceng-kencengan chipset doang, ya pada akhirnya tablet ini cuma kayak smartphone yang ukuran layarnya digedein doang. Brand-brand tablet ini mesti mikir ya, gimana bikin solusi supaya mereka ini tuh bisa yakin gitu. Tabletnya itu punya fungsi dan ngerasa kayak pakai laptop beneran. Buat jadi pengganti laptop, Xiaomi Pad 6s Pro ini tuh masih belum afdol ya, kalau belum dipasangin keyboard case resminya yang dijual terpisah. Coba lihat Tam. Nah ini dia nih. Ini nambah 1,5 jutaan lagi, udah dapat setup keyboard yang bisa saya bilang cukup komplit ya, dan langka lah untuk keyboard di harga segini gitu ya. Jadi keyboard case ini tuh udah dikasih touchpad dan juga backlit di keyboardnya. Untuk koneksinya dia cuma pakai magnet pin ya yang di bagian atas sini. Ini tinggal kita tempel aja dan udah, nggak perlu pairing yang ribet ya, nggak perlu koneksi Bluetooth, udah langsung dipakai buat ngetik atau pakai fungsi touchpadnya gitu. Tombolnya sendiri lumayan empuk ya, terus jarak antar tombol ke layar juga ada space dikit lah, jadi nggak dikit-dikit ketowel layar bawah pas lagi ngetik angka. Backlight di sini juga asli ngebantu banget sih pas dipakai buat ngetik sambil gelap-gelapan gitu. Kecerahannya bisa di-set adaptif dan otomatis kalau nggak dipakai. Nah, satu hal kecil yang perlu saya apresiasi di sini, kalau keyboard case-nya kita lipat ke belakang ya, dan kita pakai mode tablet yang full screen kayak gini, fungsi keyboardnya tuh langsung nggak berfungsi ya, dan kalau tangan kita nempel atau nggak sengaja kepencet, ini juga nggak langsung auto ngetik di layar. Layar 12,4 inch sendiri sebenarnya bukan ukuran layar yang cukup mainstream ya buat sebuah tablet yang biasa kita pakai buat nonton sambil rebahan, buat baca e-book, atau dipakai buat main game. Asli sih, kalau buat kebutuhan itu, ini tuh kegedean. Nah, ukuran layar segede ini memang idealnya itu ya dipakai buat kerja. Karena ya ngingetin saya sama ukuran laptop yang layarnya 13 inch. Dan kalau ngomongin soal ukuran layar yang gede, ini tuh nggak cuma sekedar gedein doang ya. Tapi tajamnya juga dapat, karena ini pakai resolusi 3K. Dan akurasi warnanya juga cukup akurat. Ini kalau saya baca-baca sih memang dia punya rentang warna yang cukup tinggi ya, DCI-P3 100%. Dan buat yang doyan ngedit foto atau video di tablet, ini asli enak banget. Karena kita tuh melihat warna yang ada di tampilan layar tabletnya, itu kurang lebih masih mirip-mirip lah dengan warna objek aslinya. Jadi ya nggak terlalu jomplang yang jauh-jauh banget. Terus kalau dipakai di luar ruangan, ini tablet juga layarnya masih oke banget ya terangnya. Cuma mungkin nggak sepekat kayak di layar-layar smartphone kalian, yang rata-rata udah AMOLED. Yes, ini tablet masih pakai panel IPS LCD. Ya, untuk penggunaan sebuah tablet yang sering nampilin visual-visual statis, kayak kita lagi ngelarin kerjaan office, sebenarnya sih layar IPS ini nggak yang jelek-jelek banget. Justru bisa ngasih daya tahan yang lebih oke ketimbang AMOLED. Biasanya yang bikin saya suka skip pakai tablet dan ujung-ujungnya balik pakai laptop buat kerja, itu ya karena multitasking di tablet nggak seluas dan sefleksibel di laptop. Kayak misalnya kita mau buka beberapa aplikasi bebarengan. Kalau di tablet kan paling terbatas ya. Misalnya kayak split screen itu kan cuma 2 tampilan. Kalau mentok-mentok tambahin floating windows jadi 3.
Nah, yang menarik di Xiaomi Pad 6s Pro ini tuh yang udah pakai HyperOS itu ada yang namanya mode Workstation. Yang kalau kita aktifin fiturnya, itu tuh langsung OTW jadi tampilan desktop. Nah, yang menarik di sini, tampilan aplikasinya tuh bisa kita atur ya gede kecilnya. Bahkan buka 4 window sekaligus itu masih sanggup. Saya coba buka satu window lagi, ternyata nggak bisa ya. Jadi emang mentoknya cuma 4 aja. Yang masih jadi catatan buat saya pribadi, biar udah ada mode buat bikin tampilannya jadi desktopable kayak gini, beberapa aplikasi yang saya buka di sini tuh masih pakai tampilan kayak versi smartphone, yang ukurannya cuma digedein doang. Nah, tiap ngebahas tablet kayak gini tuh, saya sering banget dapat pertanyaan. Bang, kalau pengalaman pakai Office di tablet itu bisa sama nggak sih kayak di laptop? Kalau ngomongin soal aplikasi Office, sayangnya di Xiaomi Pad 6s Pro ini tuh nggak ada yang proper ya. Ya boro-boro yang PC level gitu, kayak yang saya temuin di Huawei MatePad. Dikasih software Office yang built-in ya, atau pre-install langsung kita pakai, itu nggak ada. Jadi kita harus download secara manual. Saya juga udah sempat nyobain Office mobile Microsoft, dan memang ternyata menunya sangat-sangat terbatas. Kayak misalnya pas kita lagi buka Word, kita tuh nggak bisa bikin chart. Atau pas kita lagi buka Excel, kita juga nggak bisa bikin tabel pivot. Ya sebenarnya kalau kita langganan Office 365, tinggal buka browser aja dan kita tinggal buka Word atau Excel yang versi desktop gitu lewat browsernya. Cuma ya buat yang nggak langganan, sayangnya belum bisa nikmatin pengalaman Office yang PC level di aplikasi-aplikasi gratisan. Nah kalau lihat daftar aplikasi bawaannya sih, sebenarnya paling proper justru Mi Canvas ya, yang memang aplikasinya tuh fokusnya buat ngedesain, ngegambar, atau buat sketching tipis-tipis. Ini tinggal ditandemin aja sama stylusnya ya, si Focus Pen yang lagi-lagi dijual terpisah. Tapi asli sih, ini cukup profesional pakai Focus Pen ini buat ngegambar. Karena dia tuh punya pressure level yang beda-beda ya, nggak cuma ngegantiin ujung sidik jari kita gitu. Jadi nggak cuma buat coret-coret yang basic doang. Ini beda tekanan, itu juga bisa berasa beda arsirannya. Kayak berasa pakai pensil beneran sih di kertas gitu. Kalau kita pakai buat ngegambar, terus telapak tangan kita nyentuh layar, itu tuh palm rejection-nya juga nyala ya. Jadi ya tangan kita tuh nggak langsung auto nyeret-nyeret layarnya gitu. Karena fungsi sentuhnya itu ada di Focus Pen itu sendiri. Terus kalau udah nggak dipakai, Focus Pen-nya juga bisa kita taruh ya di bagian samping sini. Ini pakai magnet ya. Dan itu langsung auto ngecas karena si Focus Pen ini kan pakai baterai dan juga koneksi Bluetooth. Ini magnetnya sendiri juga lumayan kuat ya. Ini kalau kita goyang-goyang gini tuh nggak auto lepas sih. Menarik. Terus kalau mau dipakai buat presentasi, Xiaomi Pad 6s Pro ini juga bisa display out ya ke monitor eksternal buat dapetin tampilan layar yang lebih gede lagi. Jadi dia udah dukung USB 3.2 generasi pertama ya, yang mana itu jadi standar lah supaya bisa connect ke monitor eksternal. Itu bisa. Nah kendalanya kita harus beli kabelnya secara terpisah. Karena kalau kita ngandelin kabel bawaannya yang bisa dipakai buat ngecas itu sayangnya nggak bisa ya, karena masih pakai USB 2.0. Kalau pakai wireless bisa nggak? Ini bisa, coba kita harus bener-bener mastiin koneksi wifi-nya itu bener-bener stabil ya, supaya nggak delay. Pas mode presentasi gini, kita juga bisa manfaatin ya Focus Pen-nya sebagai pointer. Cuma kadang masih suka PR sih ngarahin pointernya. Kayak mau geser ke kiri, pointernya tuh nggak otomatis gerak. Mau dipakai ngedit video langsung kayak gini juga masih enak banget ya. Drag and drop klip video di timeline itu berasa smooth banget. Emang nggak kaleng-kaleng sih layarnya. Refresh rate-nya 144 Hz yang beneran sehalus itu animasinya. Ya sebenarnya sih kalau ngejar cepet, ngedit video pakai CapCut di sini lebih dapet sih. Render video 4K dengan durasi 1 menit dan 3 layer buat di-post di Reels, TikTok, atau Short. 15 detik itu udah kelar, Pak. Karena di awal itu sempat dikompres ya, biar nggak berat di aplikasi. Nah, pas jadiin tablet ini sebagai pengganti laptop, kamera belakang ini jadi salah satu fitur yang bakalan gabut deh. Karena ya, siapa coba yang bawa tablet segede ini buat ngambil foto atau nge-vlog? Siapa coba? Ya paling kamera belakang ini baru kepake pas kita darurat mau scan dokumen. Nah, ini kita bisa manfaatin. Tinggal buka kameranya, terus kita arahin ke objek yang mau kita scan, pilih dokumen, dan klik enhance. Itu tuh hasil scannernya bisa relatif lebih rapi dan juga lebih halus. Ya, kalau untuk tablet, apalagi sebagai pengganti laptop, kamera depan ini emang lebih kepake sih daripada kamera belakangnya. Terutama buat kebutuhan meeting online di Zoom Meeting atau Google Meets. Dan kamera depan ini juga enggak loh. Ini kiri kanan tuh masih luas banget, terus di atas juga masih ada headroom yang cukup gitu ya. Dan ini jarak saya dengan tablet tuh ya normal gitu. Tablet saya taruh di meja dan jaraknya juga nggak terlalu yang jauh-jauh banget lah posisinya.
Dan ini saya rekam di dalam ruangan ya, cahaya utama di sini, terus ada cahaya belakang. Ini hasil videonya masih cukup oke, tajamnya dapet, terus nggak frame drop gitu ya, masih oke banget nih pergerakan tangan saya gara-gara kepala saya, masih oke. Kalau untuk mikrofonnya gimana nih? Suara saya udah cukup jelas kedengeran? Coba komen di bawah. Ya, kalau untuk kebutuhan meeting online kayak di Zoom Meeting atau di Google Meet, pakai tablet ini sebenarnya udah cukup proper ya. Di sini udah ada namanya fitur focus frame yang bakal ngejaga muka kita itu fokus di tengah pas lagi meeting online. Jadi mau kita geser kiri kanan atau kita mau pindah dari sini ke sana gitu, kamera depannya tuh bakal langsung ngikutin muka kita, posisi muka kita. Ini menarik sih karena ya ini fitur-fitur yang cukup mirip dengan center stage-nya iPad. Terus kalau untuk bikin background blur atau gonta-ganti wallpaper di belakang, di sini juga bisa ya. Dan sebenarnya ini nyesuaiin dengan aplikasinya masing-masing sih. Yang mana di Zoom Meeting dan di Google Meet di sini juga sama-sama bisa. Oh ya, ada fitur serupa di laptop modern nih yang saya temuin di Xiaomi Pad 6s Pro ini. Jadi kalau ngaktifin Detect Presence, selama kita lagi ada di depan tabnya, layarnya tuh nggak auto kekunci ya. Dan sebaliknya nih, pas kita menjauh, misal lagi di cafe gitu, terus kita mau ke toilet bentar, layarnya tuh bakal auto kunci supaya lebih aman. Ngebuka pakai sidik jari di sini juga ngasih keamanan lebih oke ya, ketimbang rata-rata tablet lain yang cuma nyediain face unlock aja. Nah, gimana nih dengan daya tahan baterainya? Secara kapasitas, ini tablet kayak berasa power bank yang punya layar sih. Karena kapasitasnya tuh gede banget, 10.000 mAh. Nah, dengan baterai segede ini, saya bisa pakai tablet ini tuh sekitar 2 harian ya. Itu pun saya pakai full 8 jam di kantor ya, untuk Zoom Meeting dan juga ngerjain kerjaan di aplikasi Office. Terus di rumah saya sambil lagi buat ngedit video sama maraton tipis-tipis lah streaming Netflix. Ya kurang lebih segini konsumsi baterai per aplikasi ya. Dan kalau saya lihat sih yang paling bocor halus itu pas dipakai buat maraton nonton film di Netflix. Karena ya Netflix di sini tuh saya lagi nonton yang film-film dengan format Dolby Vision, Pak. Memang secara visual dan sound tuh oke banget gitu. Cuma Dolby Vision ini tuh musuhnya baterai banget. Ya, dengan baterai segede itu, Xiaomi udah ngasih charger bawaan super ngebut yang pernah mereka bawa juga di Xiaomi 12T. 120 watt. Ini wattnya emang kayak adapter laptop gaming ya, tapi ya secara dimensi ini lebih kecil. Tapi pertanyaannya, seberapa ngebut sih ngecas pakai 120 watt di baterai 10.000 mAh ini? Bayangin nih, Anda habis nyolok ke charger, terus ditinggal mandi sama sarapan. Belum ada 15 menit, itu baterainya tuh udah keisi setengahnya. Nggak ada setengah jam dari situ, balik lihat tabnya udah full 100%. Bayangin aja sih, baterai segede itu ngecas sampai penuh nggak ada 1 jam, hitungannya ngebut banget. Oke, jadi kesimpulan saya buat tablet Xiaomi ini, buat bikin tablet ini bisa jadi pengganti laptop, itu bukan cuma soal spek doang. Ada beberapa poin yang perlu dipikirin. Yang pertama, kelengkapan aksesoris dan kualitasnya. Yang kedua, konektivitas dengan perangkat lain, kayak misalnya dengan smartphone, TWS, monitor eksternal, apakah bisa kerasa seamless? Yang ketiga, aplikasi eksklusif apa aja yang udah disediain di tablet itu. Kayak misalnya di iPad ada Procreate dan GarageBand. Kalau di Samsung Tab ada Dex Mode dan integrasi dengan Microsoft Apps. Atau di Huawei MatePad nih, ada WPS Office yang PC level. Nah, poin pertama dan kedua tadi buat tablet Xiaomi ini saya sih udah approve ya. Tinggal poin nomor 3 nih, yang masih jadi PR buat Xiaomi. Jadi kalau Anda tuh nggak masalah dengan poin nomor 3 ini, beli tablet Xiaomi ini ya masih sangat rekomen kok di harga segini. Oke, terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Dan semoga video ini bisa ngasih referensi ya. Terutama buat Anda yang masih bingung nih sama tablet Xiaomi Pad 6s Pro 12,4 inch ini. Untuk ngecek spek lengkap dan link pembelian tablet ini, seperti biasa, Anda bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Ya, di sini dengan saya Arya, di belakang ada Tama. Sampai jumpa di video berikutnya.